Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Anak-anak semuanya, di pagi hari ini tepat tanggal 10 November adalah Hari Pahlawan. Mari kita berdoa untuk para pahlawan yang sudah gugur di medan perang. Semoga diampuni dosa-dosanya. Anak-anak semuanya, 10 November adalah Hari Pahlawan. Pahlawan bukan berarti di saat berperang di medan perang. Namun pahlawan yang nyata adalah dia mampu memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Kalian adalah penerus bangsa. Oleh sebab itu, saya berusaha meski dalam keadaan pandemi ini tetap semangat belajar agar besok kalian semuanya menjadi pahlawan bangsa dan menjadi perintis peradaban untuk bangsa dan negara, terutama agama Islam. Salam sehat semuanya dan semangat untuk semuanya. Baik, anak-anak semuanya, spesial untuk hari ini kita nanti akan mendengarkan dongeng dari Kak Amir yang sangat spesial. Oleh sebab itu, kita simak bersama-sama. Kaget ya? Anak-anak sekalian yang solih dan solihah, kira-kira siapa yang di depan kalian ini? Ada yang suka kenal belum? Hah? Sudah? Siapa kalau sudah kenal? Oh belum ding, oh belum. Kalau belum ya nanti kita akan perkenalan dulu. Sebelumnya kita aturkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, semangat sekali menjawab salamnya. Anak-anakku yang solih dan solihah. Baik, perkenalkan nama kakak yang di depan ini. Kak siapa? Ayo. Siapa nama kakak yang ganteng ini? Ganteng? Emang ganteng ya kak? Ya mosok mau kenalannya. Teman-teman semuanya kenal dengan kakak yang cantik ini kan gak mungkin. Ya namanya laki-laki ya mesti ganteng. Kalau perempuan pasti cantik. Kalaupun kakak pinjem jilbab dari teman-teman semuanya, kakak pakai sudah dipakai, pasti banyak sekali yang bertanya-tanya, "Hai, pakai jilbab kok punya jenggot?" Nah, kan tidak mungkin. Maka teman-teman semuanya yang solihah, cantik-cantik, yang soleh, insya Allah ganteng-ganteng. Baik, sudah kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Amir kan? Ya. Nama panggilannya seperti itu. Nama lengkapnya Kak Amir Udin. Terus apa? Oh, nama panjangnya. Nama panjangnya Kak Amir. Nanti tidak kepanjangan ya. Harus pakai roll untuk mengukurnya. Baik, anak-anakku yang solih dan solihah. Sebelumnya, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan saat ini kita bisa berjumpa bersama dalam pelajaran. Dalam pelajaran ya kak ya. Dalam kisah yang luar biasa. Sekarang kita berada di bulan November tahun 2020. Di bulan November tanggal 10 ada hari, namanya hari apa? Hari Pahlawan. Pada kesempatan ini Kamir akan menyampaikan satu kisah perjalanan seorang sahabat Rasulullah, merupakan pahlawan juga. Orangnya kecil, masih remaja, sudah mempunyai luar biasa prestasinya.
Kira-kira ada yang kenal nggak nanti ya? Nggak sabar? Oke, kalau nggak sabar, kita lanjutkan dulu. Anak-anakku sekalian semuanya, ya, yang pasti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus senantiasa kita haturkan di setiap waktu kita. Ngomong-ngomong, sudahkah kalian bangun tidur baca doa? Sudah? Sudah? Ada yang belum? Ya, kalau yang belum, harus dibaca doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada kalimat hamdalah di situ. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bangun tidur membaca doa. Mau aktivitas membaca basmalah. Minimal itu. Mengawali dengan basmalah dan mengakhiri dengan hamdalah. Kita lanjut. Kita akan cerita seorang anak dari pasangan Zaid bin Harisah. Sahabat Rasulullah Zaid bin Harisah adalah seorang panglima perang. Mempunyai istri bernama Ummu Aiman. Alhamdulillah Allah memberikan anak kepada mereka. Ummu Aiman yang mengandung, perutnya tambah besar, toeng. Kemudian tambah bulan tambah besar, toeng. Tambah besar, toeng. Kalau sedang hamil, pasti perutnya mengembang ke depan. Gak mungkin kok hamil mendelep ke belakang. Tidak mungkin, pasti ke depan. Setelah beberapa bulan, kira-kira berapa bulan orang tua kita mengandung kita di dalam perut ibu kita? Ada yang tahu? Berapa? 9 bulan kurang lebihnya. 9 bulan 10 hari. Maka Ummu Aiman ketika mengandung dia senang sekali. Alhamdulillah ya Allah. Soli. Setiap hari terus berkomunikasi dengan anaknya meskipun di dalam perutnya. Hingga akhirnya waktunya tiba. Lahirlah seorang anak dari rahim Bunda Ummu Aiman. Lahir ya. Ada yang kaget kau? Kaget, yang kaget ya kaget saja, nggak apa-apa ya. Lahir seorang anak laki-laki yang gagah. Bunda Ummu Aiman tentunya senang. Ya Allah, bayiku sudah lahir, seorang anak laki-laki. Ya Allah, sehat-sehat nak ya, kuat-kuat ya nak ya. Nangning, nangning geng, nangning geng. Kalau kita orang Jawa bisa saja akan seperti itu ya teman-teman. Dinabubukkan oleh ibu kita. Bunda Ummu Aiman senang sekali. Rasa bahagia karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang ayah juga ia senang. Wah istriku, mana anak kita? Ini Kanda, ini anak kita Gagah. Dikasihkan kepada sang ayah Zaid bin Harisah. Oh, wahai anakku, semoga engkau akan melanjutkan perjuangan sang ayah, perjuangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda, ada apa Kanda? Kita akan memberi anak kita namanya siapa? Baik, aku akan memberi anak kita nama Usama. Siapa Kanda? Usama. Alhamdulillah, insya Allah anakku ya besok menjadi anak yang soleh, melanjutkan perjuangan orang tua juga perjuangan Rasulullah. Amin. Teman-teman semuanya, ternyata Usama kecil juga senang. Loh,
ternyata si bayi Usama juga senang sekali diberikan nama Usama. Jadi kalau di Arab sana Usama ayahnya Zaid, berarti Usama bin Zaid. Inilah kisah seorang anak yang akan kita bersama-sama saksikan. Usama kecil, luar biasa. Dia sebagaimana kita waktu kecil. Malam tidur ya tidur sebagaimana kita tidur. Di malam itu Usama kecil sebagaimana kita juga waktu kecil. Semuanya tertidur dengan pulas. Begitu pula Usama tidur dengan nyenyak. Di malam ketika orang tua Usama tertidur, Usama pun terbangun. Kira-kira kalau kita waktu kecil terbangun, siapa yang pasti ikut terbangun? Betul, ibunda kita. Bunda Ummu Aiman pun terbangun. Ya Allah, ada apa? Usama ada apa? Ada apa? Sini. Oh, Usamanya haus. Kalau haus, kasih ASI dulu. ASI, air susu ibu. Allah ciptakan luar biasa buat anak-anak. Usama pun kemudian diberi ASI oleh sang ibunda. Setelah kenyang, Usama pun tidur kembali. Sang ibunda Ummu Aiman akhirnya tidur juga. Tidak berselang lama, teman-teman semuanya, Usama kecil terbangun kembali. Oh, Bunda Ummu Aiman segera terbangun. Ya Allah, Usama, ada apa nak? Ada apa? Haus? Oh, ternyata geleng-geleng. Oh, nggak haus. Kenapa ya? Oh, ternyata bahasa kuyup ngompol. Ternyata Usama kecil ngompol. Kalau kita waktu kecil ngompol, pasti orang tua kita akan mengganti popok kita supaya kita tetap nyaman. Oh iya, diganti dulu. Ini ditaruh ya. Kemudian dibersihkan. Setelah itu ganti popok, ganti pempes lagi. Teman-teman semuanya, Usama pun tertidur pulas kembali. Bunda Ummu Aiman mau ikut tidur. Aku sudah ngantuk. Aku ingin tidur juga. Usama kecil terbangun kembali. Kira-kira kenapa ya? Oh ya Allah, Usama, ada apa? Bunda baru saja mau tidur. Ada apa kira nak? Ngopo lagi ya? Oh, tidak basahi. Kira-kira apa ya? Kenapa nak? Iya, kenapa? Oh, katanya oh iya bener teman-teman, ternyata loh grenjel-grenjel harus diganti. Teman-teman sekalian yang solih dan solihah, Usama waktu kecil ketika dia sedang BAB atau buang air besar, orang tua kita dengan tangannya, Bunda Ummu Aiman juga dengan tangannya. Kita flashback, ingat orang tua kita. Dia pun kemudian membersihkan kotoran kita, kemudian diganti pampasnya, diganti popoknya supaya kita nyaman kembali. Jadi teman-teman yang solih dan solihah, jangan lupa kalau sudah kita ingat waktu kita kecil, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita. Kemudian gimana kak lanjutannya Usama bin Zaid? Kita lanjutkan saja.
Dari kecil tumbuh dengan didikan seorang ayah Zaid bin Harisah dan juga seorang ibu Ummu Aiman. Rasulullah mendengar kabar kalau Ummu Aiman sudah melahirkan seorang anak laki-laki. Rasulullah bersyukur kepada Allah. Rasulullah kemudian menyampaikan Usamah bin Zaid adalah Al-Hib wa Ibnul Hib. Ini sebutan kesayangan oleh Rasulullah, yaitu putra dari seorang kesayangan Rasulullah. Mendengar tentang kelahiran ini, Rasulullah mendoakan Usamah menjadi anak yang solih. Usamah menjadi penerus dari sang ayah Zaid bin Harisah. Teman-teman semuanya, tahu tidak? Ternyata Usamah bin Zaid itu mempunyai teman. Temannya adalah cucu Rasulullah. Karena usianya hampir sama, cucu Rasulullah adalah siapa? Betul sekali, dia adalah Hasan dan Husain. Teman dari Usamah adalah Hasan dan Husain. Sering sekali bermain dengan mereka. Meskipun kalau kita lihat Hasan dan Husain mempunyai ciri kulitnya putih, sedangkan Usamah berkulitkan hitam. Dan itu tidak membuat mereka untuk tidak bermain dengan bersama-sama. Karena apa teman-teman semuanya? Allah tidak melihat warna kulit kita, tapi Allah melihat hati keimanan kita. Meskipun kulit kita berbeda, asalkan kita la ilaha illallah, kita beriman kepada Allah, maka kita adalah saudara seiman. Kecil, Usamah sangat cepat untuk belajar. Meskipun kecil, Usamah sudah dikenalkan dengan banyak pembelajaran. Naik kuda, memanah. Suatu hari, Usamah belajar berkuda. Ayah. Wih, Usamah, kamu sudah di sini. Ayo, ayah ajarin kamu berkuda. Iya ya, aku senang kuda. Kudanya kelihatannya gagah-gagah, tapi badanku kecil. Terus gimana aku naik kudanya? Wahai Usamah, nanti kamu akan belajar naik kuda yang kecil pula, agar supaya kamu bisa pelan-pelan belajar. Siap, ayah. Dengan cekatan, Usamah kecil belajar naik kuda yang kecil. Kalau di sini biasa disebut kuda poni. Segera naik ke atas punggung kuda dibantu sang ayah. Ayo Usamah, naiklah ke atas punggung kuda. Yeay, aku sudah bisa naik di atas punggung kuda. Ayah, terus bagaimana? Kamu pegang itu tali kekang kudanya. Iya, ayah. Terus? Kemudian pelan-pelan kamu ayunkan tali itu. Ayah akan mendampingi di sampingmu. Siap, ayah. Mulai diayunkan talinya, kudanya bergerak pelan. Ayo kuda, kita jalan. Iya. Pelan tapi pasti, Usamah pun mahir belajar berkuda sedari kecil bersama dengan Hasan dan Husain. Setelah pulang dari belajar berkuda, Usamah senang sekali. Mereka pun tidak lupa bermain dengan Hasan dan Husain. Mereka bermain
bermain batu, bermain kayu-kayu kering, sebagaimana anak-anak semuanya suka bermain ayunan, suka bermain pasaran kalau anak perempuan ya. Itu pun juga berlaku bagi mereka. Mereka anak-anak juga suka bermain. Usama pulang dari bermain berpamitan dengan Hasan dan Husain. Usama lari dengan cepat. Alhamdulillah, aku tadi sudah banyak belajar berkuda sama ayah, sudah bermain sama Hasan dan Husain. Sekarang aku mau pulang ketemu ibuku. Ibu! Usama berlari dengan cepat sekali. Karena kurang hati-hati, Usama pun ketika sudah dekat dengan rumahnya terjatuh. Ya Allah, kepalaku! Di dekat Usama ada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segera baginda Rasulullah mendekat kepada Usama, kemudian memberi pertolongan pertama. Luka di dahinya yang berdarah segera diobatin, dan Rasulullah sangat senang sekali karena teman sepermainan Hasan dan Husain tetap semangat, tidak pantang menyerah. Meskipun sakit, tidak terus menjadi alasan untuk tidak bersemangat. Teman-teman semuanya yang salih dan solihah, Usama merupakan panglima muda. Kenapa sampai disebut panglima muda? Kita lanjutkan ya. Terus tumbuh menjadi seorang remaja. Usama pun siap dengan bekal memanahnya, dengan bekal naik kudanya, dengan bekal belajar gulatnya, dengan bekal belajar pedangnya. Suatu ketika Rasulullah mempersiapkan pasukannya untuk berperang. Ternyata Usama dan teman-temannya datang menghadap Rasulullah. Wahai Rasulullah, sebentar! Sahabat Abu Bakar melihat Usama datang, segera menghampiri. Wahai Usama dan teman-teman, ada apa gerangan? Kenapa kalian kesini? Ini kita dikumpulkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk persiapan perang. Terus kalian mau ngapain? Wahai kakek Abu Bakar, kita di sini juga ingin ikut membantu Rasulullah. Membantu apa? Berperang, kita juga sudah siap. Kita sudah bawa pedang kita, meskipun kecil, tapi siap untuk berperang. Waktu itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan kepada Rasulullah tentang keinginan Usama dan teman-temannya. Kira-kira diizinkan nggak teman-teman? Betul sekali. Mereka belum 15 tahun, masih kecil, tidak diizinkan otomatis. Maka ketika tidak diizinkan, Usama pun pulang. Meskipun dengan rasa kecewa, tapi karena itu Rasulullah yang memerintahkan, mereka pun sami'na wa ata'na, menerima apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah. Teman-teman semuanya, suatu ketika Rasulullah kembali mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk persiapan perang. Kali ini Usama dan teman-temannya sudah lebih dewasa. Usama pun dan teman-teman datang kembali. Wahai Rasulullah, kita datang lagi. Kita kan sudah beberapa tahun. Sekarang kita sudah besar, sudah remaja, siap untuk membantu Rasulullah.
Bagaimana ya Rasulullah? Kembali, sahabat Abu Bakar As-Siddiq menemui mereka. Wahai Usama, Rasulullah mengizinkan kalian untuk ikut berperang karena kalian sudah berusia 15 tahun. Pada perang Khandaq ini, Rasulullah sangat memberi semangat kepada kalian. Yeay, benar, wahai kakek Abu Bakar, kita boleh ikut berperang. Boleh, silakan persiapkan senjata kalian dan tetap hati-hati. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap kakek Abu Bakar, kita semangat pokoknya, ya teman-teman. Akhirnya mereka pun mulai ikut membantu Rasulullah. Usia 15 tahun. Sudah pandai berkuda, sudah pandai memanah, sudah pandai untuk melatih pedangnya. Mulai saat itu, Usamah dan teman-teman mulai membantu Rasulullah dalam beberapa peperangan. Hingga perang Mu'tah. Sang ayah Usamah, yaitu Zaid bin Harithah, diangkat oleh Rasulullah menjadi panglima perang. Siapakah musuh mereka? Musuh mereka adalah bangsa Romawi. Mereka perang dengan penuh semangat karena izzah untuk menegakkan agama Islam, untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan semangat pedangnya berperang, dengan semangat berkudanya lari ke depan, dengan semangat pula mereka memperjuangkan agama Islam. Qadarullah, pada peperangan Mu'tah ini, ayahanda Usamah bin Zaid qadarullah harus meninggal dunia, wafat karena jihad fisabilillah. Usamah sedih ayahnya meninggal, tapi tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Usamah ditemui oleh Rasulullah, diberikan jubah putih kesayangan Rasulullah yang baru dipakai sekali waktu sholat Jumat. Jubah itu dikasihkan, Usamah pun mengucapkan terima kasih. Rasulullah, ini buat Usamah. Benar, ya Allah, terima kasih ya Rasulullah. Aku senang sekali. Aku akan memanfaatkan jubah Rasulullah ini dengan sebaik mungkin. Karena jubah pemberian Rasulullah, Usamah tambah sabar meskipun Allah sudah memanggil ayahandanya. Teman-teman sekalian, hal yang luar biasa ditorehkan oleh Usamah ketika dia berusia 17 tahun. Apa itu? Usamah diangkat menjadi panglima. Panglima itu apa, Kak Amir? Oh, panglima ada seorang pemimpin yang membawahi pasukan untuk berperang melawan musuh. Anak kecil usia 17 tahun sudah bisa menjadi panglima. Padahal waktu itu teman-teman, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi Rasulullah menjatuhkan pilihan kepada Usamah bin Zaid. Apakah dengan mudah Usamah kemudian diterima? Ternyata ada kasak kusuk. Ada yang mengatakan, Hehe, wah, Rasulullah salah pilih orang ini. Masa Usamah kecil baru 17 tahun jadi panglima? ada yang menyaksikan, ada juga yang mencela.
Wah, bener-bener iki salah, iki mesti milih Usama. Salah. Bocah cilik bau kencur aja dipilih jadi panglima. Mesti salah ini. Banyak dari beberapa orang mencibir pilihan Rasulullah. Akhirnya sahabat Abu Bakar menyampaikan kepada masyarakat. Wahai masyarakat semuanya, dengarkan. Rasulullah sudah memilih Usamah bin Zaid. Apakah kalian meragukan pilihan Rasulullah ini? Orang-orang di sekitar Abu Bakar yang tadi mencela, yang tadi tidak percaya kalau Rasulullah memilih seorang Usamah bin Zaid, terdiam mendengarkan apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kalian harus ingat, Rasulullah adalah Rasul kita, dan Rasulullah sudah memilih Usamah bin Zaid. Meskipun dia kecil, dia masih 17-an tahun, tapi dia sudah punya pengalaman di medan perang. Dan ingat, Rasulullah memilih tidak mungkin salah. Setelah diberikan pengertian oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, maka orang-orang tadi akhirnya memaklumi, akhirnya faham, dan akhirnya mereka pun setuju atas pilihan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semuanya, akhirnya Usamah bin Zaid menjadi panglima perang. Bagaimana dengan kita? Iya Kak, bagaimana dengan kita? Kita mau ngapain ya? Kita bisa berjuang, kita belajar di meja, di kursi kelas-kelas kita. Kita belajar dengan sungguh-sungguh hingga menjadi panglima-panglima di medan pendidikan. Siap semuanya? Yuk bersama-sama perhatikan Kak Amir. Yuk kita cek semangat kita. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Siapa nama Tuhanmu yang kuasa? Allah. Allah kan mencintai, Allah kan menyayangi pada anak yang rajin mengaji, insya Allah. Anak-anakku yang solih dan solihah, itu tadi kisah tentang seorang anak yang luar biasa. Meskipun usianya belia 17 tahun, tapi dia dipercaya oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi panglima. Tetap semangat belajar kita, jaga kesehatan, jaga sholat kita, dan terutama jaga akhlak bil karimah kita. Dari Kamir, kurang lebihnya mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.